Pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini, program Semarang Rumah Kita akan menampilkan kaleidoskop keberhasilan pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryati Rahayu. Pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang ketahanan pangan di Kota Semarang. Selamat mengikuti. Selama masa kepemimpinan Mbak Ita sebagai Wali Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang telah melakukan banyak inovasi dan terobosan di berbagai bidang, sehingga mengukuhkan Kota Semarang sebagai salah satu kota terbaik pembangunannya di Indonesia. Salah satu program yang paling menonjol adalah keberhasilan Mbak Ita dalam mewujudkan ketahanan pangan. Banyak inovasi yang dilakukan Mbak Ita untuk mewujudkan program ini. Pada sebuah ajang untuk kategori dedikasi membangun negeri misalnya, Mbak Ita dinilai berhasil menciptakan kota ketahanan pangan melalui urban farming. Teranyar, Mbak Ita berhasil mewujudkan pembangunan embung geomembran berlokasi di Balai Penyuluh Pertanian Mijen pada awal 2025 ini. Embung geomembran ini menjadi sumber kolam penampungan air yang penting untuk pengairan sawah, utamanya pada saat musim kemarau. Pembangunan embung menunjukkan komitmen kuat Mbak Ita dalam menjaga ketahanan pangan melalui inovasi penting di sektor pertanian. Ya, hari ini saya ada kegiatan yang ada di SMP 16. Itu adalah kegiatan-kegiatan bantuan dari CSR, Bank Jateng, dan juga dari pemerintah Kota Semarang. Yang tadi ini adalah bagaimana mengajak anak-anak ini untuk memulai menuju ketahanan pangan yang swasembada pangan ini kan sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang sudah mencanangkan swasembada pangan ini tahun 2027 dan juga ketahanan pangan, sehingga tadi di SMP 16 ini adalah pertanian terpadu. Jadi ada mulai budidaya ikan, kemudian hidroponik, kemudian budidamber, ada pembibitan, kemudian yang paling penting itu juga ada composting. Jadi bagaimana mengolah daun-daunan yang ada di wilayah sekolah kemudian menjadi pupuk, kemudian juga maggot, di mana maggot ini kan juga menjadi makanannya dari lele dan sebagainya. Dan juga ada tanaman keras karena halaman di SMP 16 ini sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman lainnya. Jadi pertanian terpadu. Dan yang kedua ini jadi membangkitkan anak-anak ini untuk cinta terhadap pertanian, dan banyak yang bisa menjadi petani milenial lah ya, petani muda. Dan yang kedua adalah di BPP Mijen, di mana tadi ada terkait juga bantuan dari CSR Bank Jateng untuk geomembran. Geomembran itu dimanfaatkan untuk menjadi kolam penampungan air, utamanya yang penting pada saat musim kemarau, karena itu pasti dibutuhkan oleh petani-petani. Dan tadi juga diresmikan, kemudian juga jalan yang menuju ke kampung tematik. Di sana juga ada kelompok tani, termasuk juga untuk kulinernya, sehingga bisa menyatu, termasuk dengan Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, sehingga nanti bisa menyatu dan bisa menjadi semacam untuk tempat wisata gitu ya, bisa menjadi ekowisata, bisa menjadi agroturism dan sebagainya. Dan ini nanti bisa menyatu juga, orang bisa melihat sawah, orang bisa mancing, orang bisa menanam, komplit semacam untuk edukasi khususnya di pertanian. Itu yang kita harapkan. Tadi juga sama-sama dengan anak-anak mahasiswa, baik dari UNS itu ada pertanian, kemudian juga dari UIN, dari anak-anak yang kita dorong untuk mereka juga menjadi petani milenial yang mudah mekanisasi tapi juga menghasilkan ketahanan pangan. Di bidang pertanian, Mbak Ita juga berhasil menginisiasi dan mewujudkan terbentuknya komunitas petani milenial
sebuah komunitas anak-anak muda yang tertarik di bidang pertanian. Komunitas petani milenial efektif menghasilkan produk-produk pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan. Produk-produk mereka selalu dipamerkan di ajang Semarang Agro Expo yang digelar rutin setiap tahunnya. Program lain yang nyata-nyata berhasil mendukung ketahanan pangan adalah urban farming atau pertanian perkotaan. Urban farming telah berhasil menggelorakan minat warga kota Semarang untuk menanam di pekarangan-pekarangan rumah warga. Komoditas pertanian yang ditanam pun merupakan komoditas yang bisa dikonsumsi sehari-hari, seperti terong, tomat, cabai, kangkung, bawang merah, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kampung-kampung bawang merah juga mulai tumbuh subur di kota Semarang. Oh ya, karena bawang merah itu harganya tidak stabil, bahkan seringkali mahal, maka kami berinisiatif untuk ikut menanam bawang merah yang digalakkan oleh Ibu Wali Kota pada waktu itu, digerakkan untuk bersama-sama menanam bawang merah untuk mengatasi inflasi. Memang kami juga merasakan pada saat bawang merah mahal, dengan menanam kami boleh mendapatkan bawang merah dengan murah karena menanam sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri di kelompok KWT Puspitasari Semarang ini. Ini seberapa Bu pengaruhnya Bu dengan mungkin keuangan ya, pengeluaran sehari-hari dengan menanam bawang merah sendiri? Iya, kalau dengan menanam bawang merah sendiri, karena kami bentuknya kelompok, kami mendapatkan harga bibit yang murah, kemudian setelah panen kita mendapatkan bagian yang dengan harga lebih murah ketimbang kita kalau beli di luar seperti di warung-warung belanja gitu Pak. Bisa selisih berapa Bu? Ini bisa menghemat ya Bu ya? Bisa menghemat, bisa 5.000 ya, 5.000 itu bisa untuk belanja sayuran yang lain. Terkait dengan program bawang merah ini harapannya apa nih Bu hari ini? Harapannya ya kelompok wanita tani khususnya di Puspitasari atau ibu-ibu yang lain pada umumnya, terutama di perumahan yang mempunyai lahan sempit, bisa menanam bawang merah di polybag untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga bisa menghemat pengeluaran keluarga untuk kesejahteraan keluarga juga. Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pemkot Semarang juga berhasil memanfaatkan sekaligus memaksimalkan lahan-lahan tidur milik Pemkot untuk area pertanian. Dengan teknologi smart farming, area pertanian berhasil memproduksi 2 kali lipat hasil produksi. Salah satu teknologi smart farming adalah pembangunan biosalin. Teknologi ini menjadikan komoditas pertanian di kota Semarang yang memiliki sejumlah sawah payau di wilayah pesisir menjadi sangat optimal. Padi biosalin tumbuh subur di sejumlah wilayah di kota Semarang. Kegiatan pemenuhan ketahanan pangan di kota Semarang itu dalam pengamatan saya itu sudah banyak yang mengarah ke hal yang positif. Jadinya seperti gerakan melawan inflasi dan penyediaan bahan makanan pada tingkat rumah tangga atau dengan programnya Urban Farm, itu salah satunya sudah terbukti itu dapat dalam tanda kutip melawan inflasi. Jadinya cabai yang harusnya mahal itu sudah bisa dikurangi laju inflasinya dari rumah-rumah tangga. Kemudian dengan adanya para KWT, kemudian kelompok-kelompok tani yang
di Semarang, kita ketahui kan Semarang adalah kota yang mempunyai desa, Mas Sulis. Jadinya daerah urban, daerah rural, daerah pedesaan itu bisa menyokong, membantu ketahanan pangan dari kota Semarang itu sendiri. Demikian Mas Sulis. Ya, ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya Mas ya di bawah kepemimpinan Mbak Ita. Nah kalau menurut Mas Pratomo sendiri, apa saja yang harus dibenahi atau kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi untuk menyempurnakan program untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Semarang? Ya, jadinya yang harus dibenahi adalah salah satunya adalah sistem pangan Semarang. Jadinya sistem pangan Semarang, kita ketahui bersama bahwa Semarang itu mempunyai Gunung Pati, kemudian Mijen yang itu bisa kita katakan full pedesaan. Kemudian sebagian Ngalian dan sebagian Tembalang itu yang sebagian adalah pedesaan yang bisa dijadikan tempat pemicu dari ketahanan pangan. Jadinya penambahan ada dua hal. Yang pertama adalah penambahan sentra produksi. Jadinya sentra produksi itu diintensifkan di Mijen, Gunung Pati, Tembalang, dan Ngalian. Kemudian sentra pemasaran. Kita tahu Mbak Ita sudah memberikan ruang di Taman Indonesia Kaya berupa pasar tani yang rutin di tiap minggu. Tapi untuk pemasaran itu kelihatannya tidak bisa seminggu sekali, mungkin yang bisa setiap hari ditempati agar para komunitas dan kelompok tani itu bisa memasarkan di sana. Dan syukur-syukur bisa ditambah platform digital yang bisa teman-teman praktisi tani, ternak, dan ikan di Semarang itu bisa memasarkan dalam platform yang mungkin bisa disediakan oleh Kota Semarang. Jadinya yang satu adalah produksi di 4 tempat tadi, Gunung Pati, Mijen, Tembalang, dan Ngalian. Kemudian yang berikutnya ada tempat pemasaran. Tempat pemasaran dalam hal ini juga platform digital. Demikian Mas Sulis. Terakhirin Mas Pratomo, untuk pendampingan PPL sendiri terhadap kegiatan urban farming warga Semarang sendiri, apakah menurut Anda sudah cukup maksimal atau masih kurang maksimal, harus perlu ditingkatkan lagi? Masih perlu ditingkatkan, jadinya peningkatan kompetensi PPL, jadinya perlu ditingkatkan dalam hal kompetensi per komoditasnya, kemudian per teknis infrastruktur untuk pengelolaan komoditas itu dibarengi dengan peningkatan kompetensi para petani, peternak, dan pemelihara ikan di Kota Semarang. Jadinya syukur-syukur kalau Semarang punya tempat peningkatan kompetensi masyarakat. Jadinya orang mau beternak bisa belajar ke situ, orang yang mau perikanan bisa belajar ke situ, orang yang mau greenhouse atau shading house bisa di situ, di one stop itu bisa dilayani, itu akan lebih baik. Dulu Kota Semarang pernah punya UFC yang ada di dekat Taman Indonesia Kaya, tapi mungkin itu bisa diaktifkan lagi. Itu bisa menjadi posnya penyuluh, dan penyuluh-penyuluh punya itu tempat peningkatan kompetensi masyarakat tani, ternak, dan perikanan. Demikian Pak. Jadinya tidak hanya kompetensi dari penyuluhnya saja, tapi juga didukung infrastruktur yang merupakan percontohan yang diomongkan, yang dicontohkan penyuluh itu bisa dilihat dan mudah ditiru, di copy paste, bisa di ATM oleh para petani, peternak, dan pemelihara ikan ketahanan pangan di Kota Semarang. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jampos TV. Saya coba dulu Mbok Nomnya. Nah, ini kan update Makan Wena. Lolos.
So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbol, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. VJVK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang. Setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya Jabat Basarnas RI. Dar kabar desakan supaya izin Al Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik Faisal Basri, jurnalis Jawa Pos TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Pos TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita. Dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ditemui awak media usai rapat kabinet terbatas, Airlangga Hartarto menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi penghitungan dari kenaikan PPN tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Untuk ketahanan pangan juga dilakukan oleh Mbak Ita dengan membentuk Badan Usaha Milik Petani atau BUMP, Lumpang Semar Sejahtera. Badan ini untuk memperkuat rantai pasokan masyarakat. Program ketahanan pangan lainnya yang sangat populer menyasar masyarakat bawah adalah Gerakan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman atau Pak Rahman. Pak Rahman digencarkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menekan inflasi saat momen di hari besar yang identik dengan lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
Pak Rahman terbukti efektif membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok secara murah dan berkualitas. Program Pak Rahman mempermudah akses pangan murah sekaligus menjadi bentuk kolaborasi petani dengan pemerintah dalam mengatasi persoalan pangan. Program ini menjadi solusi menstabilkan harga pangan di pasaran. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memastikan akses pangan yang memadai untuk semua warga Kota Semarang. Tak heran jika Mbak Ita kerap diundang daerah lain untuk membeberkan kiat-kiat ketahanan pangan. Menurut saya, dengan adanya Pak Rahman itu sangat membantu warga karena harganya tentunya lebih murah dan berkualitas. Kita dapat mendapatkan bahan pokok seperti beras, telur, gula maupun minyak, bahkan ada daging di situ. Kita dapat mendapatkan harga yang lebih rendah dari pasaran. Nah, tentunya ini sangat membantu dari program Ibu Wali Kota Semarang yang nantinya akan berkelanjutan di Pak Rahman, yang tentunya akan kita mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga murah. Tentunya akan membantu warga, terutama kami, akan menghemat belanja. Ini kan Pemkot melalui Ibu Wali kan banyak program untuk mendukung ketahanan pangan ya. Ada Pak Rahman, kemudian urban farming, tanam bawang merah. Gimana sebagai Ibu tanggapannya, Bu? Ya, kami sangat senang sekali dengan adanya Pak Rahman, dengan adanya urban farming. Itu sangat mendukung untuk ketahanan pangan keluarga kita. Harapan Bu ke depan Bu terkait dengan program-program di bidang ketahanan pangan Bu? Harapan kami ini tetap akan berlanjut, tentunya di Kota Semarang. Dengan adanya Pak Rahman ini, ekonomi akan semakin maju, harga-harga akan semakin stabil. Dengan adanya Pak Rahman ini membantu warga tentunya dengan harga yang melonjak bisa mendapatkan harga-harga yang dengan harga stabil. Wali kota berlatar belakang lulusan ilmu pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta ini juga berhasil menginisiasi program Semar Merantasi. Salah satu program unggulan ketahanan pangan yang mengedepankan kolaborasi berbagai stakeholder dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Program Semar Merantasi diapresiasi oleh Sekretariat Milan Urban Food Policy Pact. Organisasi merupakan bagian dari inisiatif global program Kota Cerdas Pangan. Ada 200 lebih negara berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, tangguh, aman, dan ramah lingkungan. Ketua delegasi organisasi ini, Mr. Filippo Gavazzeni, menilai program-program ketahanan pangan di Kota Semarang bagus dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Program lain yang juga berhasil diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang adalah Perdu Semaurbak, kepanjangan dari Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang 1000 polybag, ayam, dan kelinci. Program teranyar yang diinisiasi oleh Mbak Ita adalah Strawberry, kepanjangan dari strategi pemberian makan siang gratis untuk peningkatan gizi dan pencegahan obesitas. Program ini telah diuji coba dan dilaksanakan dan mendapat apresiasi dari sejumlah pejabat berwenang di era pemerintahan Prabowo Subianto. Itu seperti apa Mas? Sudah bagus atau gimana? Sudah bagus. Ya cuman kita tetap minta untuk ditingkatkan lagi. Perusahaan kemarin itu tentunya tidak boleh langsung buat untuk tahun 2025 ini berarti harus ditingkatkan lagi ya? Harus ditingkatkan. Barangkali ada inovasi lain yang tentunya tujuannya untuk memberikan. Keberhasilan Pemkot Semarang dalam mewujudkan ketahanan pangan mendapat banyak apresiasi baik dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, maupun organisasi atau lembaga independen yang kredibel. Berbagai penghargaan berlabel kategori ketahanan pangan kerap diraih Mbak Ita dan jajarannya.
Wali Kota peraih gelar Doktor Bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Diponegoro Semarang yang dikenal ramah, cekatan, tegas, dan kerap belusukan ini berhasil mewujudkan Kota Semarang sebagai salah satu kota terbaik di Indonesia, utamanya dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di bidang ketahanan pangan. Pemirsa Jawa Pos TV, demikian program Semarang Rumah Kita edisi ketahanan pangan di Kota Semarang, menyoroti keberhasilan pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hefarita Gunariyati Rahayu. Sampai jumpa di program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Pos TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan Update Makan Wena. Lolos. So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai totalitas banget. VJVK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV.